Udah. Oke. Nanti saya bikin video aja deh. Biar menarik. Oke. Oke, balik. Perhatikan. Oke. Sekarang saya bawa si alfa, ini kasus pertama. Saya bawa alfa di kuadran 3. Ini kuadran 3 nih. Kuadran 3. Yaitu 270 min alfa. Yes. Ini alfa nih. Sehingga kalau X-nya saya pindah ke kiri, ininya saya pindah ke kanan, maka diperoleh 5X sama dengan 275. Kalau semuanya saya bagi 5, maka diperoleh X sama dengan 55 plus K kali 72 derajat. Sekarang, kalau saya ambil K-nya 0, maka diperoleh nilai ini. Ini kalau K-nya 0. Kalau K-nya 1, maka diperoleh nilai ini. Oke? Bisa diterima? Ada yang nggak ngerti? Lanjut. Sekarang, tugas kita membawa si alfa ke kuadran 4. Tadi kuadran 3 sudah. Sekarang, tugas kita membawa si alfa ke kuadran 4. Sehingga saya punya kasus ini. Ini kuadran 4. 270 plus alfa. Ini alfa nih. Kemudian X-nya saya pindah, 15-nya saya pindah ruas, maka diperoleh X sama dengan 235 derajat plus K kali 360. Ingat, batas interval X yang diminta itu hanya dari 0 sampai 180. Ada nggak yang memenuhi? Nggak ada. Saya ambil K-nya min 1, hasilnya min. Saya ambil K-nya 0, udah di luar interval ini. Makanya di sini tidak ada nilai X yang memenuhi. Sehingga diperoleh, himpunan penyelesaiannya, ini saya belum ganti. Nanti saya ganti dulu. Ini salah. Seharusnya X yang memenuhi, tadi saya belum ganti. 55 derajat dan 127 derajat. Oke. Ini soalnya sama dengan soal kasus 1, hanya tandanya saya rubah. Maka jawabannya tadi ini. Saya belum ganti. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang kita coba kalian lihat di buku buku PKS-nya. Oke. Lihat kemarin dicoba belum? Lihat loop. Oke. Lihat log 2 halaman 8 nomor 3. Oke, sekarang perhatikan. Saya punya tan 2x plus 10 derajat sama dengan kotangan
3X min 15 derajat. Oke, berarti fokus kita tanda ini. Dia plus. Tan itu positif di kuadran berapa? Kuadran 1 dan kuadran 3. Oke, kuadran 1 itu 90 min alfa, kuadran 3 itu 270 min alfa. Oke, ini derajat nih. Interval yang diminta soalnya itu dari 0 sampai 90 derajat. Oke, sekarang karena alfa periodenya 180, maka kita boleh salah satu, pilih salah satu. Saya ambil yang kuadran 1, berarti saya bawa si alfa ini ke kuadran 1. Saya bawa si alfa ini ke kuadran 1. Sehingga diperoleh 2X plus 10 derajat sama dengan kuadran 1 itu 90 derajat min alfa. Ini alfa. Plus K kali 180 derajat. Oke, saya pindah ini ke kiri, ini saya pindah ke kanan. Sehingga diperoleh 5X sama dengan berapa tuh? 95 plus K kali 180 derajat. Saya bagi semuanya dengan 5. Sehingga diperoleh X sama dengan 19 derajat plus K kali berapa? 36 derajat. Jadi X-nya sama dengan 19. Terus berapa? 55. Terus udah. Jadi kalau diminta himpunan penyelesaiannya 19 derajat dan 55 derajat. Oke, sampai sini dulu. Bisa dimengerti? Ada yang tanyakan? Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk terakhir. Bentuk trigonometri dengan kuadrat trigonometri. Kalau ketemu kasus bentuk trigonometri ada kuadratnya, maka salah satu cara mempermudah, kita misalkan fungsi trigonometrinya dengan sin atau dengan cos atau dengan tan. Sehingga terbentuk persamaan kuadrat. Kita tinggal faktorkan. Saya beri contoh sekarang. Oke. Sekarang perhatikan contoh kasus ini. Kalau saya ketemu soal, misal soalnya kayak gini. Dua cos kuadrat X ditambah 3 cos X min 2 sama dengan 0. X yang diminta pada interval ini nih. Oke. Jadi kita punya P sama dengan cos X. Ya. Maka bentuk ini si P nih. Ini P. Ini P. Ini P juga. Kalau ini P kuadrat. Maka dia menjadi 2P kuadrat plus 3P min 2. Saya faktorin. Maka diperoleh P sama dengan setengah atau P sama dengan min 2. Boleh nggak dimisalin? Kalau kamu ngerjain tidak dimisalin boleh nggak? Boleh saja. Boleh. Jadi kamu nggak pakai pemisalan, boleh. Bentuknya cos boleh. Nanti di belakang saya coba. Oke.
Sekarang, jadi diperoleh cos X sama dengan setengah atau cos X sama dengan min 2. Ingat, cos itu maksimal 1, minimalnya min 2. Maka ini tidak mungkin ini. Tidak ada nilai cos yang hasilnya min 2. Cos berapa yang hasilnya setengah? Maka jawabannya X sama dengan 60 derajat. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Oke, sekarang kita coba. Coba lihat di bukunya. Oke, sekarang lihat di bukunya di halaman blok 3 di halaman 10. Oke, saya beri contoh di sini. Blok 3 halaman 10. Oke. Sekarang perhatikan, kalau saya ketemu kasus soal nomor 8 misal. Soal nomor 8. Kita punya 6 per tan kuadrat X min 5 tan X sama dengan min 1. Kalau saya pindahin, diperoleh 6 sama dengan tan kuadrat X min 5 tan X. Oke. 0 sama dengan tan kuadrat X min 5 tan X min 6. Kalau saya faktorin, tan X ini min 6 plus 1. Ingat, intervalnya nggak ada. Oke, jadi dari sini tan X sama dengan min 1 atau tan X sama dengan 6. Oke, yang diminta itu berapa nilai sin X. Oke, dari sini tan itu negatif, itu di kuadran, bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 4. Tan itu positif, bisa di kuadran 1, bisa di kuadran 3. Oke, sekarang saya bikin segitiganya. S. Jadi miring. Oke, saya bikin segitiganya. Kita lihat di pilihannya nanti. Oke, tan itu apa? Desa. Kalau saya ambil di kuadran 2, jadi depannya positif, sampingnya negatif. Berarti ini akar 2.
Sehingga sin X sama dengan 1/2. Bentar. Ada yang salah nggak? Ini saya ganti 1 aja. Oke? Ya. Soalnya saya ganti aja. Oke? Ya. Jadi kalau di sini saya ambil di kuadran 1. Maka diperoleh ini X, tan itu depan bagi samping. Maka ini akar 37. Sehingga saya punya, kalau dari sini sin X sama dengan 6/37. Oke. Nah, ya. Sekarang kalau ini saya rubah jadi min, kayak soal ini jadi min, maka di sininya berubah semua nih. Ya. Kalau ini min 1, maka kita punya ini jadi minus, ini jadi plus. Jadi saya pindah semuanya ke kiri. Ini jadi plus, ini jadi plus, ini jadi plus. Sehingga diperoleh, oke, jadi diperoleh ini minus. Kalau saya faktorin, ini jadi min 3, ini jadi min 2, sama dengan 0. Jadi tan X sama dengan 3 atau tan X sama dengan 2. Jadi kalau saya bikin segitiganya, ini X, ini 3, ini 1, ini akar 10. Kalau ini X, ini 2, ini 1, ini akar 5. Sehingga diperoleh sin X sama dengan 3/10. Atau sin X sama dengan 2/5. Sehingga diperoleh jawabannya 3/10 dan yang B jawabannya. Oke, sampai sini dulu bisa diikuti. Oke, selanjutnya. Tidak semuanya nanti per kasus soal itu langsung bentuk kayak gini. Nah, langsung sin ketemunya sin, cos ketemunya cos. Ada kalanya kalian harus menggunakan rumus identitas yang kalian peroleh dulu waktu masih kelas 10. Kita punya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Tahu aslinya dari mana? Kayak gini aslinya. Ini X, ini Y, ini R. Di mana R itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat.
Sehingga kalau saya buktikan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama aja dengan sin itu Y per R depan per miring. Sehingga diperoleh ini Y kuadrat sorry. Ini ya. Ini A aja. Ini A. Ini A. Oke. Ini sin A. Ini cos A. Sehingga diperoleh ini sama aja dengan X per R kuadrat ditambah Y per R kuadrat. Jadi sama dengan X kuadrat per R kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat. Sehingga diperoleh sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat. Padahal R itu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga ini diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka dia hasilnya 1. Oke, kalau yang ini semuanya kamu bagi dengan cos kuadrat, kamu bagi semuanya dengan cos kuadrat, maka ketemunya rumus yang kedua. Sin dibagi cos itu tan, maka dia jadi tan kuadrat. Cos dibagi cos itu 1. Seper cos itu sekan. Kalau rumus 1 kamu bagi semuanya dengan sin kuadrat, maka ketemu bentuk ketiga. Sin kuadrat bagi sin kuadrat itu 1. Cos kuadrat bagi sin kuadrat itu kotangan kuadrat. Seper sin kuadrat itu namanya kosekan. Oke, kita coba ke contohnya. Sekarang lihat contohnya. Oke. Sekarang perhatikan, kalau ketemu 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Perhatikan, yang satu kuadratnya bentuk sin, yang enggak kuadratnya bentuk cos. Maka kalau ketemu kasus kayak gini, yang kita rubah ngikutin yang tidak kuadrat. Fokus kita ke yang bukan kuadrat. Berarti saya harus yang kuadrat ini ngikutin dia. Dengan cara apa? Ingat kita punya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi dari sini kita punya sin kuadrat X itu 1 dikurangi cos kuadrat X. Maka saya bisa ganti sin kuadrat X-nya ini dengan bentuk ini. Ini masuk ke sini. Sehingga diperoleh ini. Min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Oke, saya nggak pakai pemisalan. Saya langsung faktorin. Oke. Sehingga diperoleh cos sama dengan min setengah atau cos X sama dengan min 2. Ingat, cos itu maksimalnya 1, minimalnya min 1. Maka cos X sama dengan 2 ini nggak mungkin. Jadi kita hanya punya nilai X dari sini nih. Nilai X dari sini. Cos berapa hasilnya min setengah? Maka dia bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 4. Tapi ingat batasnya. Batasnya itu dari 0 sampai 180. Berarti dia tidak memenuhi. Hanya dia yang memenuhi.
maka X yang memenuhi hanya 120 derajat. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang kita coba lagi. Lihat semuanya coba di bukunya log 4. Oke, sekarang kita fokus, coba saya kerjain semuanya log 4. Log 4, soal nomor 1 udah, yang tadi soal nomor 2 sekarang. Log 4 halaman 13. Oke, kita punya cos kuadrat X ditambah sin X min 1 sama dengan 0. Oke, dari sini berarti ingat kita mengacunya ke sini. Berarti saya harus merubah bentuk cos ini menjadi dia. Maka saya rubah menjadi 1 min sin kuadrat X ditambah sin X min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh min sin X kuadrat ditambah sin X sama dengan 0. Min, ini sin X-nya saya keluarin. Ini min sin X plus 1 sama dengan 0. Sin X sama dengan 0 atau sin X sama dengan 1. Ingat batas intervalnya dari 0 sampai dengan 90 derajat. Jadi X-nya berapa? Jadi X-nya sama dengan 0. Jadi X-nya berapa? X-nya 90 derajat. Oh, yang diminta tan. Tan X sama dengan 0. Kalau ini tan X sama dengan S. Tan 90 berapa? Tidak terdefinisi. Jadi jawabannya C. Oke. Sekarang lanjut soal nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. Kita punya 3 tan X ditambah kotangen X sama dengan 5 kosekan X. Oke. Yang dicari berapa nilai cos X. Oke, ini sama aja dengan 3 kali sin X per cos X. Ditambah ini cos X per sin X. Sama dengan 5 per sin X. Oke, saya samain penyebutnya. 3 kali sin X kuadrat ditambah
cos kuadrat X per cos X sin X sama dengan 5 cos X per cos X sin X. Ngerti nggak ini? Oke, yang kanan saya rubah dulu deh. Yang kanan tetap. Biar nggak bingung. Per sin X. Oke. Sekarang kayak kalian silang, tapi sebetulnya disamain penyebutnya, maka diperoleh 3 sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 5 cos X. Jadi seolah-olah ini dikaliin ke sana. Oke. Terus saya rubah bentuk ini nih. Karena temennya semuanya cos. Yang ditanyakan juga si cos. Maka saya rubah menjadi 3 kali 1 min cos kuadrat X. Ditambah cos kuadrat X sama dengan 5 cos X. 3 min, kalau mau langsung ya, ini kan 3 cos kuadrat ditambah cos kuadrat. Maka tinggal tersisa 2 cos kuadrat X. Min 5 cos X. Atau sama dengan ini. Saya bagusin bentuknya. Saya pindah semuanya ke kanan. Ini dapat 0. Ini 2 cos kuadrat X plus 5 cos X min 3. Saya tinggal faktorin. 0 sama dengan 2 cos X. Ini 2 lagi. Ini cos X. Ini plus 3. Ini min 1. Sehingga saya punya cos X sama dengan setengah atau cos X sama dengan min 3. Ada nggak nilai cos X yang sama dengan min 3? Nggak ada, maka dia tidak memenuhi. Ada nggak cos X yang hasilnya setengah? Ada, maka ini jawabannya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Kecepatan? Oke, lanjut sekarang. Endo. Ya. Lanjut sekarang, lihat soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. 3 secant kuadrat X sama dengan 8 tan X min 2. Lihat, temannya itu tan X. Maka saya bawa secant kuadrat ke bentuk tan. Ingat, saya punya tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Oke, jadi saya punya di sini 3 kali tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan 8 tan X min 2.
Jadi saya punya 3 tan kuadrat X plus 3 min 8 tan X plus 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh tiga tan kuadrat X min 8 tan X plus 5 sama dengan 0. 3 tan X min 5 min 3 sama dengan 0. Yang diminta tan X. Jadi tan X sama dengan 5/3 atau tan X sama dengan 3. Jadi coba ada yang kurang tepat nggak? Pak. Ya. Maaf mau nanya, Pak. Ya. Itu kenapa 5 sama 3-nya nggak dibalik aja, Pak, biar habis gitu? Atau nggak bisa? 5 dan 3 yang mana? Yang ini. Yang 3 tan X min 5 tan X min 3. Kan kalau dibalik 3, Pak. 3 tan X min 3. Oh iya, ini saya salah ini. Oke. 5 ini seharusnya 1 ini. Oke. Ini seharusnya 1 nih. Nah, ini seharusnya 1. Ini seharusnya 1. Nah. Ini seharusnya 1. Oke. Ini seharusnya 1. Jadi 5/3 dan 1. Jawabannya yang ini. Oke, lanjut. Sekarang lihat soal nomor 5. Perhatikan. Kalau dulu zamannya SBMPTN, bentuk-bentuk kayak gini yang sering keluar. Kalau kita ketemu bentuk sin X. Bapak boleh lihat yang tadi sebentar nggak, Pak? Belum saya foto. Oh, yang mana? Ini? Yes. Oke. Nanti ini saya kirim ke dokumen lab aja ya. Kalian mau yang masih polosan atau yang udah ada coret-coretan? Yang ada coret-coretan aja, Pak. Yang ada coret-coretan. Ada beberapa nanti saya rubah dulu. Kayak ini. Ini seharusnya plus ini. Nanti dikirimnya ke ILABS, Pak. Iya. Nanti dikirimnya ke ILABS. Iya. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Sin X ini S1 ditambah cos X. Kita diminta merubah bentuk. Salah satu cara saya kalikan dengan sekawannya. 1 min cos X per 1 min cos X. Ini salah satu cara saja. Maka saya akan memperoleh sin X kali 1 min cos X per, ingat kalau dikalikan sekawannya, diperoleh 1 kuadrat dikurangi cos kuadrat X. Ingat kalian punya A min B kali A plus B itu
A kuadrat min B kuadrat. Rumus ini yang dipakai. Pakai ke sini. Oke, lanjut sekarang. 1 dikurangi cos kuadrat berapa? Ini nih. Sin kuadrat ya. Jadi sin X kali 1 min cos X per sin kuadrat X. Ini hilang nih sama dia. Sehingga diperoleh 1 min cos X per sin X. Ini sama aja dengan 1/, sin X dikurangi cos X per sin X. Sepersin apa sepersin? Kosekan. Ini kosekan X. Cos persin? Kotangan. Kotangan X. Oh, di sini kotangannya nulisnya cok. Oke. Ini kotangan. Jadi jawabannya yang kosekan min kotangan. Yang B. Oke. Lanjut. Kok nggak bisa? Oke, lanjut sekarang lihat soal nomor 6. Nomor 6, sin X per 1 plus cos X ditambah sin X per 1 min cos X. Kalau ada penjumlahan atau pengurangan pecahan, apa yang kalian lakukan? Samakan penyebutnya. Perhatikan. Ini menjadi 1 plus cos X kali 1 min sin X. Yang atas sin X kali 1 min cos X ditambah sin X kali 1 plus cos X. Oke, saya geser ke kini. Saya buka kurungnya, yang bawah saya kalikan. Ini cos X. Oke, yang bawah menjadi 1 min cos kuadrat X. Yang atas menjadi sin X min sin X cos X plus sin X plus sin X cos X. Penyebutnya jadi apa ini? Jadi sin kuadrat X. Ini habis sama dia. Jadi 2 sin X. Sehingga diperoleh, kalau ini disederhanakan, 2 per sin X. 2 per sin X sama aja dengan 2 kosekan X. Jadi yang E. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Soal nomor 7. Ya. Akar 1 plus
cos X per 1 min cos X. Ini soalnya. Saya kali dengan sekawan dia. 1 plus cos X, 1 min cos X. Sehingga yang atas menjadi 1 plus cos X kuadrat. Yang bawah menjadi 1 min cos kuadrat X. Oke, ingat sekawan itu atas dan bawah harus dikalikan dengan sekawan dari yang bawah. Ini. Jadi dia kali dia sama aja dengan 1 plus cos X kuadrat. Ini kalikan sekawannya menjadi 1 min cos kuadrat X. Oke, lanjut. Ini menjadi berapa ini? Ini sama aja dengan akar dari 1 plus cos X kuadrat per sin kuadrat X. Kalau atas dan bawah sama-sama kuadrat di akar, maka kuadratnya hilang. Menjadi 1 plus cos X per sin X. Jadi kalau masing-masing saya bagi, jadi bentuknya kayak gini nih. Ini berapa ini? Sepersin berapa? Sepersin kosekan X. Cos persin kotangan X. Jadi yang A. Oke, bisa dimengerti? Ada yang ingin tanyakan? Oke, lanjut soal nomor 8. Oke, soal nomor 8. Kosekan X min sin X kali sekan X min cos X kali tan X plus kotangan X. Ini soalnya. Oke, kosekan itu sepersin X dikurangi sin X kali sekan itu seper cos X min cos X. Ini sin X per cos X ditambah cos X per sin X. Oke, sekarang samain penyebutnya. Yang ini nih, ini saya samain penyebutnya. Menjadi 1 min sin kuadrat X per sin X. Yang ini saya samain penyebutnya menjadi 1 min cos kuadrat X. Ini saya samain penyebutnya cos X kali sin X. Yang ini sin kuadrat X plus
cos kuadrat X. Oke, sampai sini dulu bisa dimengerti? Ada yang nggak ngerti? Oke, lanjut sekarang. Ini dirubah. 1 dikurangi sin kuadrat. 1 dikurangi sin kuadrat itu cos kuadrat X per sin X. 1 dikurangi cos kuadrat sin kuadrat X per cos X. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat 1. Cos X kali sin X. Jadi kalau yang atas saya kalikan semua, saya memperoleh cos kuadrat X kali sin kuadrat X. Kalau yang bawah saya kalikan semuanya, maka saya akan beroleh cos kuadrat X kali sin kuadrat X. Jadi habis nih. Hasilnya 1. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dimengerti? Oke. Oke, nanti untuk tugasnya saya kasih di lab untuk mengerjakan EP dan EK. Ini nih. Ini tugas kalian mengerjakan EP dan EK halaman 13 sampai 15. EP dan EK saja. Oke. Sekarang dari awal nanti ini dari awal nanti saya berikan di Ellipse. Nanti saya edit dulu yang salah-salah. Oke, sampai sini dulu bisa dimengerti. Pak, itu nanti yang EPK dikumpulkannya di mana, Pak? Di Ellipse. Biasanya Pak Sadi gimana? Di foto? Di foto scan. Ya. Terus di-upload. Oke. Nanti Pak, ya. dikumpulinnya kapan, Pak? Biasanya saya beri waktu 1 hari. Jadi besok pagi udah harus ada di Ellipse. Oke? Untuk nilai tugasnya. Pak. Ya? Kerjainnya di kertas atau gimana, Pak? Iya. Mengerjakannya di kertas, terus di foto scan. Nanti bentuk filenya file PDF. Oke, Pak. Oke? Pak. Ya. Ini tugasnya. Oh ya, absensi jangan lupa di chat udah ada. Bapak ngerjainnya pakai cara. Iya, ngerjainnya pakai cara. Berarti di kertas saja kan? Di kertas saja. Mengerjakannya di kertas saja. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Nanti habis ini saya kirim ke Ellipse. Nanti kalian bisa download di Ellipse. Tapi beberapa yang saya salah ketik nanti saya betulin dulu. Yang ini tadi. Yang ini. Ini seharusnya yes. Nanti saya betulin. Seharusnya jawabannya 55 derajat dan 127 derajat. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan?
Oke. Masih ada 20 menit. Kalian pergunakan untuk menanyakan. Kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak, kalian absen dulu. Iya. Absennya ada di chat. Iya, Pak Sandi. Iya. Kalian lihat coba semuanya. Karena saya absennya berdasarkan isian yang ada di situ. Jadi kalau kalian nggak absen di situ, nanti tertulisnya kalian nggak hadir. Ya, semuanya hentikan aktivitas yang lain dulu. Sekarang kalian absen dulu. Ya. Pak, kalau udah absen ngapain? Kalian lihat materi yang tadi. Kalian coba kerjakan EPEK. Oke, Pak. Oke, ya. Oke, semua sekarang absen sekali saja. Tulis nama lengkap ya, sesuai dengan nama absen. Dika IPA 2. Linknya udah muncul belum? Link absennya. Yang ini Pak Sandi. Udah. Oke. Udah semuanya, sekarang absen dulu. Terus kalian lihat yang ini, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian tanyakan. Pak Sandi biasanya satu sebab gini ulangan, tes. Oke, jadi untuk hari Senin depan, kita kuis materinya sampai dengan sebab 1 tentang persamaan trigonometri. Oke? Soalnya isei. Karena kalau PG nanti tinggal masukin aja jawabannya selesai. Kecuali nanti kalau menyederhanakan. Kalau menyederhanakan kayak ini, maka soalnya PG. Tapi kalau yang mencari nilai X, maka soalnya IC. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? IC nggak pakai cara ya, IC nggak pakai cara. Nanti kalau derajat Bisa diperpanjang nggak, Pak? Kenapa? Waktu pengumpulannya bisa diperpanjang nggak, Pak? Bentar. Ini hari Senin. Hari Rabu. Nanti saya tulis di e-labs ya. Bentar. Tugas dikumpulkan hari Rabu. Makasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Nah, tanggal berapa? Rabu itu 5. Tanggal 5 bulan 8 tahun 2020. Oke? Jadi tugas dikumpulkan hari Rabu tanggal 5 bulan 8. Kalau udah kayak gini, jangan tanya jamnya, berarti kalian boleh hari Rabu jam berapa saja. Asal hari Rabu. Hari Rabu jam 11 malam juga boleh. Oke, paham?
Intinya hari Rabu maksimal. Sebelum itu lebih bagus. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti ini saya kirimkan berikut coret-coretannya. Nanti kalian bisa lihat coret-coretannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Udah? Coba dicermati dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dan bisa ngerti? Jadi, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan yang lain? Sekarang kalian coba dulu EP dan EK. Nggak ngerti kalian tanyakan. Oke, saya ingatkan lagi ya. Hari Senin minggu depan kita kuis materinya persamaan trigonometri. Oke, coba ini ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, Bu Rahma sudah ada di grup. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak Hari. Hai Pak Hari. Assalamualaikum. Makasih Pak Hari udah boleh bergabung. Oke. Sekarang Hari, yang bertugas. izin matiin layar IPA 5 Pak Hari. Oke. Sekarang IPA 5 yang bertugas kultum, Pak Sandi rekam. Tadi udah rekam sendiri ya? Iya. Oke. Sekarang IPA 5 kultum siapa yang mewakili? Ya IPA 5. Firly, ada Firly. Firly Insani. Ada Ya, Bu. Firly. Yo, silakan Firly. Ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi banyak sekali nikmat, terutama nikmat sehat agar kita bisa mengikuti kegiatan PJJ hari ini. Tak lupa salawat serta salam yang kita kirimkan kepada Nabi besar kita. Firly. Nah, kamu geser gitu, jadi kamu kan wajahnya. Mau difoto sama Pak Sandi. Udah yuk. Tak lupa kita haturkan salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya akan membawakan kultum dengan tema kurban. Tak terasa, kali ini kita bertemu dengan ibadah yang bisa kita sebut dengan ibadah kurban. Ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari Tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan pada Idul Adha, ibadah kurban ini merupakan menyembelih hewan yang hendak dikurbankan dengan niat beribadah kepada Allah. Ibadah kurban ini terkait erat dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan dikisahkan pada suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi atau wahyu dari Allah yang berupa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putra kesayangannya yaitu Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mengabarkan kepada Ismail, lalu Ismail menjawab, "Wahai Allah, lakukanlah apa yang diperintahkan olehnya." Sewaktu Nabi Ismail disembelih, Allah SWT mengganti Ismail dengan seekor hewan kurban karena keikhlasannya dan kecintaannya kepada Allah SWT. Hewan yang dikurbankan tidak sembarangan. Contoh hewan kurban ini kambing, sapi, domba, kerbau, dan unta. Hewan yang sah dikurbankan yakni yang telah berumur, domba yang telah berumur lebih dari 1 tahun, kambing yang telah berumur 2 tahun, 3. Sapi atau kerbau yang telah berumur minimal 5 tahun, 4. Unta yang minimal umur 7 tahun lebih. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dikuatkan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Saya harap bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Firly, sudah? Iya, sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Firly. Pak Hari, makasih ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengambil manfaat dari apa yang Firly sampaikan. Terima kasih semuanya, Pak Hari, Pak Andi, dan anak-anakku sekalian. Jangan lupa sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 1,5 jam ini kita udah menggunakan waktu untuk belajar. Semoga hari ini kita berkah. Kalian bisa mengambil manfaatnya untuk thalabul ilmi. Semoga memberikan keberkahan kepada kita semua. Ingat, waktu itu mahal, maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Oke, gitu ya. Kita akan ketemu di hari Senin. Ingat, hari Senin nanti kita kuis, materinya persamaan trigonometri. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Nanti sehabis kuis kita masuk ke pertidaksamaan trigonometri. Artinya, kalau persamaan trigonometri kalian nggak ngerti, maka pertidaksamaan trigonometri, saya yakin kalian pasti akan lebih bingung. Oke, gitu. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.